lancar banget ini Mbak Kia. Kalau setiap hari pasti deres nggak ini? Iya, pasti deres. Nah, kalau setiap hari pasti deres, lancar loh Mbak Kia ini loh. Kesalahannya hanya berapa tadi? Yang diilekin cuma 2, yang diingatkan hanya 2. Dan itu ketika diingatkan langsung nyambung gitu loh, langsung nyantol. Wa idh qala, langsung wa idh qala rabbuka lil malaikah. Nah itu sangat lancar nggih. Pertahankan ya Mbak Kia, tetap diteres nggih. Semoga tetap diteres dan bisa menghafalkan ke juz selanjutnya nggih Mbak Kia nggih. Saya hanya mau menambahi untuk catatan, keseluruhannya bagus Mbak Kia, bagus. Cuman nggih tadi di Al-Fatihah seperti tadi yang sudah diujikan lagi dan ada tambahan lagi. Ar-Rahmannya itu Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ini apa? Udah kebiasaan dari sebelum-sebelumnya. Ma-nya itu kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim, gitu kan? Padahal Ar-Rahmani itu hanya matobi'i. Matobi'i berapa ketukan Mbak? 2. Itu kalau Ar-Rahmanir-Rahim itu kepanjangan, ketambahan ketukan, ketambahan harokat. Matobi'i itu hanya 2 ketukan. Di selainnya Ar-Rahmanir-Rahim itu semuanya bagus, okay? Hanya itu saja. Matobi'inya bagus, panjang pendeknya semuanya bagus. Hanya di Ar-Rahmanir-Rahim di Al-Fatihah itu kepanjangan sedikit, dikurangi ya Mbak. Mungkin tidak usah dikasih cengkok. Ar-Rahman, nah itu kan karena ada cengkoknya jadi memanjangkan. Ar-Rahmanir-Rahim, nggak usah ditambahin itu ya, itu. Kemudian tadi pas di awal kayak walabolin, nunnya kayak kurang jelas. Amin, amin, di amin juga nunnya kayak kurang jelas di nun yang terakhir. Tapi tadi ketika diujikan lagi nunnya juga sudah jelas. Ngaten nggih, walabolin. Nah, nunnya itu yang pertama tadi kayak kurang jelas. Itu di surat Al-Fatihahnya. Sama shodanya tadi ya dibetulin ya, ihdinas shiratal mustaqim. Padahal di selain Al-Fatihah dari mulai awal sampai akhir juz 1 ini yang saya senang di makhrajnya, di istilah ya, istilah ini di shod sama wa. Shod sama wa-nya ini walaupun berharokat kasroh ini sudah terpenuhi haknya, bagus Mbak. Tapi di yang selain shod dan wa ketika berharokat kasroh istilahnya kurang, seperti khi, kemudian mustaqim, ada majunya, ada naiknya. Istilah itu naik, tapi tidak yang kalau berharokat kasroh tidak yang 100% naik sampai mustaqim sampai qim, itu tidak boleh. Mungkin hanya berapa? Paling tidak 50% lah mustaqim. Ada naiknya. Kalau mustaqim gitu saja itu belum ada istilahnya. Kemudian di dot suku dot berharokat kasroh. Jadi dot berharokat kasroh, of berharokat kasroh, sama kho berharokat kasroh. Akhiroh. Nah, tadi kan akhiroh. Harusnya ada istilahnya. Karena ini memang sudah sifatnya huruf-huruf tersebut. Okay? Tapi shi dan li, lo yang li itu bagus ya. Perlu diasah lagi ya Mbak istilahnya. Yeah, bagus. Kemudian ini hanya kurang konsisten, ada kecolongan sedikit 1-2 di gunnah itu ada yang sedikit, cuma tidak banyak, tidak keseluruhan, hanya kecolongan 1-2 tempat. Gunnah idgham bi gunnah, nun sukun yang bertemu ya, kemudian ro sukun yang dibaca tafkhim. Ini juga ada yang kecolongan kurang tebal. Jadi
Kalau yang ro sukun, ro berharokat fathah, ro berharokat dhammah itu semuanya aman. Tapi yang ro sukun didahului harokat fathah. Akbar, contoh ya, contoh akbar, anhar. Nah, itu contoh dari ro sukun yang didahului harokat fathah, baik itu wakof, sukunnya mati, matinya asli, ataupun matinya baru datang, atau baru datang, itu tetap dibaca tafkhim. Nah, tapi tidak semuanya, hanya di beberapa saja tadi. Ro sukun yang didahului harokat fathah itu kurang tebal, kurang tafkhimnya. Kalau yang berharokat fathah atau berharokat dhammah itu sudah pas, atau tarkiknya itu sudah pas. Hanya diasah sedikit lagi, Mbak, ya. Bagus, semuanya bagus. Kemudian kalau makhraj ini yang saya dengar haknya kurang dalam sedikit, Mbak. Hak itu kan di tenggorokan yang paling bawah. Kalau dulu latihan anahdiyah, latihan makhraj hak itu suruh megang dadanya. Kalau dadanya belum getar itu berarti belum sampai makhraj hak. Nah, dadanya sudah getar belum? Kalau cuman itu berarti belum. Ihdinas siratal, ihdinas siratal. Dadanya getar. Itu kalau latihan makhraj ha. Ihdinas siratal mustaqim. Itu haknya kurang dalam sedikit ya, Mbak ya. Terus untuk ketepatan hafalan, tadi ada pendengaran saya yang salah makhraj, seperti hak dibacanya kho. Coba diteruskan ya, Mbak ya. Satu di ayat 58. Wa il qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Coba dilanjut. Nah, cukup. Nah, wa qulu. Nah, khittatun bacanya pakai apa, Mbak itu? Kho. Yang benar? Yang benar apa, Mas? Mbak? Pakai hak. Ya. Kalau sudah pindah makhraj itu nanti jadi ganti arti, ya. Khittatun itu pakainya hak. Bukan kho. Dibenerin ya, Mbak ya. Karena kalau salah makhraj itu nanti jadi artinya berbeda. Khittatun pakainya hak. Terus tadi ketika membaca sujada, sinnya itu kurang tipis, Mbak. Sujada, sin, jangan sujada, sin, sujada. Jangan jangan kayak shod, ya. Sujada, sin tipis. Tuh. Terus di ini halaman 10 di berhenti ayat berapa ya ini? Illa amani. Nah, ini tadi bacanya illa amani. Nih, padahal ya-nya itu tasydid. Kalau tasydid ditekan, Mbak. Agak ditekan. Illa amani. Gitu nggih? Ditekan ya, Mbak ya. Illa amani. Jangan amani. Kayak sallu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ya simpel nabi ingat nggih? Nabi. Amani. Jangan amani. Kalau amani itu nanti ya-nya disukun saja, tidak double, padahal ini tasydid. Ya, Mbak, padahal ini tasydid. Jadi kurang ditekan saja. Amani. Illa amani. Nih ditekan karena ya-nya tasydid. Kemudian lagi coba dilanjutkan, Mbak. Ini ketepatan makhraj ya, ketepatan hafalan di halaman 14, yaitu di ayat 96. Coba dilanjutkan. Wala tajidannahum. Ulangi ya. Cukup. Wala tajidannahum
Pakainya ha atau kho? Ha, benar. Oh iya, benar. Karena tadi agak samar ini. Ini samar bainal ha wal kho. Ha tapi kayak ada kotornya. Kalau kho kok kurang mantep. Jadi dibersihkan lagi haknya ya Mbak ya, biar tidak samar ke kho. Kemudian, nah ini lagi di ayat 99. Tadi seperti yang diatur sama Gus Ahid. Kalau pendengaran saya kok tidak berhenti, tapi coba diulangi lagi Mbak. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Terus wa may yakfuru gitu. Nah, ini bukan wa may yakfuru, tapi panjang ini Mbak. Kalau wa may yakfuru nanti ini jadi man yakfuru. Nun sukun bertemu ya jadi idgham bi gunnah. Padahal ini wa may yakfuru panjang. Ma-nya panjang. Wa may yakfuru, bukan wa may yakfuru gitu ya. Pakainya alif. Wa may yakfuru biha. Gitu Mbak ya. Itu catatannya tadi satu hiqqatun, haknya diganti kha, kemudian illa amaning, ning kurang ditekan, kemudian wa may yakfuru, bukan wa may yakfuru. Terus tadi di waqaf terakhir di ayat berapa ini? Halaman 19, fala tamutun. Nah, itu kurang dengung sedikit. Jadi walaupun waqaf ya, walaupun waqaf, nun tasydid itu tetap harus diberi hak gunnahnya. Oke. Fala tamutun ditahan. Jangan fala tamutun tun. Kalau baru tun gitu belum ada gunnahnya. Fala tamutun ditahan. Ditahan paling tidak 2 ketukan atau 2 harokat seperti di An-Nahdiyah itu ya. Fala tamutun, jangan fala tamutun, tun kurang ditahan untuk gunnahnya. Jadi walaupun waqaf, gunnah tetap harus diberi haknya. Gitu ya Mbak ya. Fala tamutun. Beda kalau yang atas tadi illa amanin. Itu cukup 1 ketukan. Cuman ditambahi tekan saja, ditekan saja, jangan ditahan, ditekan illa amani karena ada ya tasydid. Tapi kalau nun tasydid itu ditekan dan juga ditahan. Ditahan sebagai gunnahnya. Fala tamutun. Itu ya Mbak ya. Baik ya, bagus keseluruhannya. Diasah lagi biar tambah bagus lagi, tambah mantep lagi ya Mbak Kia ya. Selamat dan semoga dipermudahkan untuk ke hafalan-hafalan berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.